Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran. Untuk hari ini kita masih akan melanjutkan materi tentang tag anekdot. Pada minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang apakah itu tag anekdot, kemudian contoh-contoh tentang tag anekdot. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar kelanjutan dari tag anekdot, yaitu kalian akan menganalisis struktur dan kebahasaan tag anekdot. Nah, mari kita mulai menganalisis struktur dan kebahasaan tag anekdot. Kita mulai dari struktur. Di setiap tag itu pasti ada strukturnya. Nah, tag anekdot secara umum itu ada 5 bagian. Ada struktur tag anekdot itu ada 5, yaitu yang pertama abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak itu pembuka tag berisi penjelasan umum. Kemudian bagian yang kedua orientasi, ini menyangkut masalah latar belakang peristiwa. Kemudian yang ketiga krisis. Lalu yang ketiga itu krisis, yaitu berupa pemunculan masalah. Di dalamnya memuat kelucuan. Lalu yang keempat reaksi, yaitu penyelesaian masalah. Dan yang kelima koda atau penutup cerita. Nah, mari kita lihat contoh dari tag anekdot untuk menganalisis 5 bagian dari tag anekdot itu. Contoh, sebentar saya cari dulu. Nah, mari kita lihat contoh. Nah, ini contohnya menteri belusukan. Menteri yang satu ini memiliki strategi tersendiri dalam menyukseskan program-programnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan belusukan atau berkunjung ke berbagai tempat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hal tersebut dipandang dapat langsung menyentuh hati masyarakat. Kali ini Pak Menteri melakukan belusukan ke pasar buah untuk memantau penyebab pasar loyo pembeli. Pak Menteri menghampiri pedagang buah yang sedang melamun sambil kipas-kipas karena kepanasan. Pak Menteri berniat membeli buah pepaya kesukaannya. Bu, pepaya per buah harganya berapa? Tanya Pak Menteri kepada penjual. Dengan terkejut, penjual tersebut menjawab pertanyaan Pak Menteri. Astaga naga, aduh maaf Pak Menteri, saya kaget. Ini satu pepaya saya beri 10.000 saja untuk Pak Menteri. Pepayanya manis kan Bu? Tanya Pak Menteri. Tentu saja Pak, pepaya yang saya jual adalah yang termanis di pasar buah ini, jawab sang penjual dengan bangga. Pepayanya merah jingga kan Bu? Tanya Pak Menteri sambil tersenyum. Ya pasti merah Pak, kalau putih namanya apel, jawabnya lagi dengan polos. Kalau begitu saya beli pepayanya 2 biji Bu.
Pak Menteri membayar pepaya tersebut dan langsung melanjutkan belusukan keliling pasar sambil menenteng kantong plastik berisi pepaya. Saat berjalan, tiba-tiba kantong plastik tersebut robek. Salah satu pepayanya jatuh dan pecah. Daging buah pepaya yang pecah itu tidak berwarna merah jingga seperti kata sang penjual tadi. Saat hendak pulang, Pak Menteri melewati penjual pepaya tadi. Pak Menteri pun berhenti sejenak untuk menanyakan pepaya yang dibelinya tadi. Tidak berwarna merah jingga seperti yang disampaikan sang penjual. Pak Menteri bertanya sambil memperlihatkan buah pepaya yang pecah tersebut. Bu, pepaya yang saya beli tadi terjatuh dan pecah. Ternyata warnanya tidak merah jingga seperti yang Ibu katakan, melainkan merah pucat. Dengan tersenyum simpul, penjual buah berkata, "Ya, Bapak, coba bayangkan kalau Pak Menteri jatuh, pasti juga akan pucat, kan?" Pak Menteri terdiam sambil tersenyum tanpa banyak bicara. Ia langsung meninggalkan pasar buah. Nah, ini coba kalian analisis mana yang bagian orientasi, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya. Mana yang bagian abstrak, mana yang bagian orientasi, mana yang bagian krisis, mana yang bagian reaksi, mana yang bagian koda. Nah, mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Nanti kalian analisis. Baik. Coba mari kita lihat aktivitas, kira-kira topik apakah yang dibicarakan dalam teks tersebut. Ada yang bisa menjawab? Topiknya apa itu? Adakah bagian dalam teks yang menunjukkan ketidakbiasaan atau keanehan? Tulislah buktinya. Apakah isi teks tersebut menimbulkan efek kelucuan? Jelaskan fungsinya. Apa faktor yang menyebabkan kelucuan dalam teks tersebut? Berdasarkan isinya, apakah teks tersebut dapat dikategorikan sebagai teks anekdot? Bagian teks manakah yang menandai teks tersebut? Bagian teks manakah yang menonjol untuk menandai teks anekdot? Coba tulislah buktinya. Nah, ini sekarang mari kita lanjut ke kebahasaan teks anekdot. Di dalam abstrak, bagian abstrak tadi itu biasanya menggunakan konjungsi temporal. Biasanya orang menggunakan kata alkisah, pada saat, ketika, waktu itu, dan sebagainya. Orientasi biasanya menggunakan kata kerja aksi yang menunjukkan penjelasan, berkata, memberitahu, menjelaskan, memperlihatkan. Kemudian pada krisis biasanya menggunakan konjungsi perbandingan pakai seperti seandainya dan pertentangan, tetapi melainkan sedangkan. Reaksi menggunakan konjungsi urutan peristiwa, lalu, kemudian, sesudah itu, dan kata kerja mental yang menunjukkan keheranan. Bertanya, berpikir, ada yang berisi juga pertanyaan. Koda menggunakan kata kerja aksi yang menunjukkan pengertian terhadap suatu hal, yaitu tersenyum, manggut-manggut, tertawa. Oke.
coba nanti lanjutkan. Nah, ini nanti kalian akan mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks tersebut berdasarkan jenis katanya. Lalu jelaskan setiap kaidah kebahasaan yang telah Anda tentukan dan beri contoh. Beri contoh konkret penggunaannya dalam teks tersebut. Oke, nanti yang bagian B adalah menciptakan kembali teks anekdot. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama, mengamati lingkungan, mengobservasi satu peristiwa dalam kehidupan nyata dengan menyoroti satu masalah yang ditimbulkan, kemudian ditanggapi dengan pandangan pribadi disertai unsur humor. Lalu yang kedua, menyusun teks acak, mengidentifikasi dan menentukan struktur anekdot hingga terjalin urutan peristiwa yang utuh dan dapat menyampaikan pesan kepada pembaca. Kemudian yang ketiga, mengembangkan gagasan, mengeksplorasi masalah berdasarkan struktur agar terjalin rangkaian peristiwa yang utuh serta menentukan keunikan dan unsur humor yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, ini coba Anda bisa dengarkan teks anekdot berikut. Kau tahu, Miun, kuda itu ada berapa jenis? Pasti ada 2, kuda jantan dan kuda betina. Betul bukan? Salah. Di mana-mana jenis kuda hanya 2 ini. Pertama, kuda yang larinya cepat, namanya kuda sembrani. Kedua, kuda yang larinya ugal-ugalan. Kalau ini sesuai pengendaranya. Namanya apa, Maun? Namanya kuda sembrono. Kalau di negeri seberang, kuda besi dikendarai 3-4 orang. Waduh, ya benar-benar sembrono itu namanya. Kau tahu, Miun, kuda itu ada berapa jenis? Nah, baik, Anda sudah mendengarkan cerita anekdot tadi ya tentang kuda sembrani. Nah, identifikasilah struktur teks yang diperdengarkan tersebut dengan menuliskan gagasan pada setiap struktur. Jelaskan masalah yang dibahas dalam teks tersebut. Berdasarkan masalah dan gagasan setiap struktur teks, tulislah teks anekdot yang berisi pandangan Anda terhadap masalah tersebut. Kemudian berilah ilustrasi yang mewakili teks anekdot Anda agar menarik. Oke, saya kira cukup anak-anakku. Nah, tugas yang akan saya berikan nanti bisa Anda lihat di dalam e-learning Semansa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.